Baik, Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gakum Beringgi dari Matalu dengan NIM 2103020086 di kelas 1C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada siang hari ini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya buat dalam bentuk makalah yang berjudul Essential Concepts in Sociology. Yang pertama adalah tema 1, cara berpikir. Ceramah, definisi kerja. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang tindakan itu. Asal-usul konsep. Konsep wacana berasal dari linguistik, mempelajari bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada ucapan atau komunikasi tertulis seperti itu terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Namun, pada tahun 1950-an, filsuf Inggris J.L. Austin 1962 berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral. Pertanyaan pasif tindak tutur yang aktif membentuk dunia seperti yang dikenal. Mikhail Foucault menghubungkan studi bahasa dengan kepentingan sosiologis arus utama dan kekuasaan dan efeknya dalam masyarakat. Dari titik awal ini, konsep wacana dan praktik diskursif menjadi lebih banyak menarik bagi sosiologi. Arti tafsirnya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan dan dengan demikian intervensi di dunia. Wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan dan dengan demikian apakah kita membahas kelompok politik sebagai teroris atau pejuang kebebasan, atau apakah laporan berita berfokus pada penyebab memogokkan industri atau gangguan yang dihasilkan mempengaruhi cara kita bertindak. Pengertian tindak tutur mengubah cara bahasa dan percakapan sehari-hari dilihat. Apa yang sebelumnya tampak marginal segera menjadi pusat pemahaman kita tentang sosial, struktur dan hubungan kekuasaan, serta studi budaya dan media massa. Sosiolog mampu mempelajari cara bahasa yang digunakan untuk membingkai politik, argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Poin kritis. Konsep wacana tidak diragukan lagi. Pemikiran dan umumnya telah diterima dengan baik dalam sosiologi. Tetapi ide sentral Foucault bahwa wacana tidak berwujud dan tidak terhubung ke sosial tertentu, dasar seperti kelas sosial, bertentangan dengan yang lain, penelitian tentang kekuasaan. Banyak studi tentang kekuasaan yang melihatnya sebagai sesuatu untuk diperoleh dan digunakan untuk pribadi atau kelompok keuntungan seperti dalam kekuatan patriarki yang dimiliki laki-laki dan latihan atas perempuan bahwa kelas penguasa memiliki over yang bawahan. Gagasan bahwa kekuasaan secara anonim minyak roda berhubungan sosial tampaknya mengabaikan hal atau konsekuensi nyata dari ketidaksetaraan utama kekuasaan. Suatu kritik lebih lanjut adalah bahwa fokus utama pada bahasa pidato dan teks cenderung memberikan ini terlalu banyak pentingnya. Untuk beberapa kritikus, ini telah menghasilkan sosiologi dekoratif yang menenggelamkan hubungan sosial dalam lingkup budaya, menghindari kesulitan dan benar-benar masalah sosiologis dari pergeseran keseimbangan. Project and Turner 2000.
bukan sekedar wacana, tapi nyata hubungan sosial dan budaya material lebih signifikan dalam membentuk kehidupan sosial. Relevansi berkelanjutan. Kerangka diskursif adalah bagian penting dari kehidupan sosial tetap menjadi salah satu yang produktif, yang menginformasikan studi tentang banyak mata pelajaran yang beragam. Misal seperti LESA 2006 mengevaluasi kerja lembaga yang didanai pemerintah Inggris dengan orang tua tunggal remaja menggunakan analisis wacana untuk memahami kisah naratif yang diberikan oleh remaja, orang tua, dan pengasuh mereka. Berbeda dengan yang dominan wacana masyarakat yang menghadirkan ibu tunggal sebagai pengemis kesejahteraan yang tidak bertanggung jawaban tanpa celah. Agensi ini membantu menghasilkan wacana alternatif ibu remaja sebagai orang tua muda dengan haknya yang sah untuk dukungan sosial. Wacana alternatif ini memiliki beberapa keberhasilan dalam mengumpulkan sumber daya yang mengubah persepsi. Apa yang ditunjukkan oleh peneliti adalah yang saat ini dominan wacana jarang dilawan dan berpotensi ditumbangkan, meskipun dalam kasus ini di tingkat lokal dan dalam wilayah tertentu dari sistem kesejahteraan. Diskursif kontensasi semacam ini mungkin lebih merupakan normal daripada pengecualian. Globalisasi definisi kerja. Berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang tersebar didekatkan dan kontak yang lebih cepat satu sama lain, menciptakan komunikasi nasib tunggal atau masyarakat global. Asal-usul konsep. Gagasan tentang masyarakat manusia di seluruh dunia dapat dilacak kembali ke diskusi tentang prospek kemanusiaan. Sebagai keseluruhan selama periode pencerahan abad ke-18, globalisasi juga dapat disuling dari ide-ide Marx abad ke-19 tentang ekspansif kecenderungan kapitalisme dan Durkheim pada penyebaran geografis pembagian kerja. Namun entry kamus pertama untuk globalisasi di pengertian modern adalah pada tahun 1961 dan hanya pada awal 1980-an adalah istilah yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi. Kilminster 1998/93. Pelopor penting dari globalisasi tesis dalam sosiologi adalah dunia Immanuel Wallerstein, teori sistem 1974, 1980, 1989. Wallerstein berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalisme beroperasi pada tingkat transnasional yang merupakan sistem dunia dengan inti dari negara-negara yang relatif kaya, pinggiran dari masyarakat termiskin, dan semi-pinggiran terjepit di antara. Namun perdebatan kontemporer berasal dari percepatan globalisasi yang dirasakan tahun 1970-an disebabkan oleh pertumbuhan dan kekuatan multinasional perusahaan, kekhawatiran tentang kemunduran bangsa dan negara, munculnya blok perdagangan supranasional, regional, entitas ekonomi dan politik seperti Eropa Union, perjalanan yang lebih murah membuat pariwisata asing dan migrasi semakin meluas, dan munculnya internet memungkinkan komunikasi global lebih cepat. Oleh tahun 1990-an, konsep globalisasi memasuki arus utama sosiologis berdampak pada semua bidang spesialis disiplin. Arti tafsirnya. Meskipun sebagian besar sosiolog dapat menerima pekerjaan kami definisi di atas, ada banyak perbedaan pendapat tentang penyebab yang mendasari globalisasi pada apakah itu suatu perkembangan positif atau negatif. Globalisasi mengingatkan kita pada proses perubahan atau mungkin tren sosial menuju saling ketergantungan di seluruh dunia. Tapi ini tidak berarti
itu pasti akan mengarah pada masyarakat global. Globalisasi memiliki dimensi ekonomi, politik, dan budaya. Bagi sebagian orang, globalisasi terutama bersifat ekonomi, melibatkan pertukaran keuangan, perdagangan, produksi global, dan konsumsi. Pembagian kerja global yang dapat suatu sistem keuangan global. Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan migrasi, perubahan pola pergerakan dan pemukiman, menciptakan bentuk manusia yang lebih cair adanya. Bagi yang lain, globalisasi budaya lebih penting. Merancang konsep globalisasi percampuran elemen global dan lokal. Untuk menangkap cara masyarakat lokal secara aktif memodifikasi proses global agar sesuai dengan budaya asli. Hal ini menyebabkan aliran produk budaya multi arah dan di seluruh masyarakat dunia. Mereka yang lebih terkesan dengan globalisasi politik fokus pada peningkatan regional dan mekanisme pemerintahan internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Lembaga-lembaga ini mengumpulkan negara-negara dan bangsa dan non-pemerintah internasional organisasi ke dalam forum pengambilan keputusan bersama untuk mengatur sistem global yang muncul. Poin kritis. Para ahli teori globalisasi melibatkan proses sebagai hal yang fundamental mengubah cara orang hidup, tetapi yang lain berpendapat bahwa seperti itu klaim dibesar-besarkan. Globalisasi skeptis berpendapat bahwa tingkat ekonomi saat ini saling ketergantungan tidak pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ada yang lebih banyak dari kontak antar negara daripada sebelumnya, tapi ekonomi di dunia tidak mencakup cukup saling bergantung untuk mendapatkan suatu sistem. Paling perdagangan sebenarnya terjadi dalam pengelompokan regional seperti Uni Eropa, kawasan Asia Pasifik di utara Amerika, bukan dalam konteks global tunggal. Para skeptis melihat regionalisasi yang berkembang ini sebagai bukti bahwa ekonomi dunia telah menjadi kurang dari lebih terintegrasi. Relevansi berkelanjutan. Karena globalisasi membentuk konsep yang esensial, latar belakang sosiologi ia hadir dalam rentang yang sangat besar studi penelitian terbaru tentang berbagai mata pelajaran, termasuk terorisme transnasional, aktivitas gerakan sosial, konflik dan perang, studi migrasi, lingkungan sosiologi, multikulturalisme, dan banyak lagi. Sebagai penelitian telah berkembang beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan dari globalisasi skala besar telah ditemukan. Untuk misalnya, Reinhardt 1999 mempelajari munculnya pertumbuhan pasar dan produk perdagangan yang adil, yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada produsen skala kecil di negara berkembang secara adil dengan menjual kepada konsumen yang beretika di negara-negara industri. Poin kritis. Ada banyak kritik tentang teori postmodern. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa teoretikus pasca modern pada dasarnya berpesimi dan kekalahan yang sangat terkejut dengan sisi gelap modernitas yang akan mereka lakukan dengan aspek positifnya juga. Namun ada manfaat yang jelas terhadap modernitas seperti penilaian kesetaraan, kebebasan individu, dan pendekatan rasional terhadap masalah nasional. Beberapa perubahan sosial yang digambarkan dalam teori postmodern juga didukung oleh penelitian empiris. Misalnya gagasan bahwa kelas sosial dan bentuk kolektif lainnya tidak lagi struktur kehidupan sosial, membiarkan individu pada belas kasihannya, citra dan media massa adalah sebuah berlebih meskipun ada lebih dari banyak sumber identitas kelas sosial tetap menjadi penentu kunci posisi sosial dan peluang kehidupan masyarakat. Tahun Kalianos
Kalinikos 1990 melanjutkan relevansi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.